Aku akhirnya bertunangan dengan pria yang saya cintai selama 8 tahun. Pesta pertunangan. Jangan lupa ponsel. Saya pergi mengemudi. Saya awalnya berpikir, ini adalah seumur hidup saya. Hari terbahagia. Kakak perempuan, datanglah ke pintu belakang hotel. Saya ada sesuatu yang ingin saya katakan padamu. Tepat pada malam setelah pesta pertunangan berakhir, tunanganku dan adik perempuan kandung saya berciuman. Bukankah kamu ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Katakanlah, kakak perempuan. Orang yang benar-benar dicintai Youning adalah saya. Kalian belum menikah. Dia berhak memilih orang yang dia cintai sebenarnya. Cinta sejati. Dia awalnya juga berkata seperti ini padaku. Apakah kamu tahu? Sekarang kamu adalah selingkuhan. Orang yang tidak dicintai adalah pihak ketiga. Kakak perempuan. Jangan panggil saya kakak. Kamu sama sekali. Itu bukan Lia. Benar kan? Kakak perempuan, kamu bilang apa? Hal-hal dari tahun itu. Saya sudah menyelidiki dengan jelas. Kamu sama sekali bukan Yaya. Kamu adalah anak dari penculik. Luo Sui, ini adalah kamu yang memaksaku. Yaya, apakah kamu baik-baik saja? Tenang saja, saya tidak akan membiarkanmu terluka. Saya mengalami kecelakaan mobil. Dan tunanganku hanya menyelamatkan adik perempuan kandung saya. Sui-sui, Luo Sui, Sui-sui. Bos Huo, golongan darah Anda, itu cocok untuk Nonali, tapi cedera kakimu juga sangat serius. Harus segera ambil darah saya, selamatkan dia terlebih dahulu. Tapi, saya sudah bilang selamatkan dia terlebih dahulu. Sui-sui, ini adalah bunga favoritmu. Dokter bilang, fungsi sensorik Anda normal, hanya saja terlampau terstimulasi, sehingga tidak bisa bangun. Jadi saya pikir, Anda seharusnya bisa mencium aroma bunga, kan? Jika saja, Anda bisa membuka mata, melihat bunga-bunga ini pasti bagus. Bos Huo, sudah 2 tahun, Anda datang setiap hari berbicara dengan Nonali. Jika Nonali bisa mendengar dan mencium, pasti sudah bangun sejak lama. Jadi begitu, Anda sama sekali tidak seharusnya baik padanya. Ingat bagaimana dia dulu bersikap kepada Anda. Dan jika bukan karena dia, kakimu juga tidak akan diam. Sui-sui,
Saya akan datang lagi besok. Ayo pergi. Nona Lee, kamu akhirnya bangun. Kamu sudah koma selama 2 tahun. Ini adalah kakak perempuan. Permisi, apakah ini keluarga? Kakak perempuan, kamu akhirnya bangun. Karena kamu sudah bangun, saya punya sesuatu yang harus saya beritahu kamu. Yaya dan aku bersama. Menurut saya, tidak ingat apa-apa. Apakah kamu temanku? Saya ingat saat saya koma, tunangan saya selalu merawat saya. Bisakah kamu memanggilnya ke sini? Saya tidak pernah merawatnya. Apakah dia benar-benar mengalami kerusakan otak? Lebih baik manfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar melepaskannya. Pemimpin institusi terbaik dari merek kue, pemimpin berkuasa termuda dari keluarga Huo, Huo Yanzhou, akan mengadakan konferensi pers produk baru minggu ini. Di sini, saya mewakili grup investasi Huo, mengumumkan kepada semua orang, investasi baru kami, merek unggulan kuliner, keluarga koki terkenal, akan diluncurkan pada kuartal pertama tahun 2026. Secara resmi diperkenalkan kepada semua orang. Ini adalah paman kecil saya, Huo Yanzhou. Dia adalah tunanganmu. Ini nomor teleponnya. Pergilah menemuinya. Pergilah menemuinya. Jadi saya berharap kepada para jurnalis dapat terus memperhatikan arah dari grup Huo kami. Ternyata, dia adalah tunangan saya. Melihatnya membuat hati berdebar. Halo, hai, permisi. Apakah kamu tunangan saya? Kamu sudah bangun. Maaf, saya mengalami kecelakaan mobil. Sekarang di rumah sakit. Bisakah kamu datang untuk melihat saya? Tunggu aku datang mencarimu. Kakak Youning, kita seperti ini. Apakah ini tidak baik? Kakak perempuan baru saja bangun setelah tidur 2 tahun. Dan dia juga kehilangan ingatannya. Apa yang salah dengan itu? Saya sudah lama ingin membatalkan pertunangan dengannya. Sudah bersama denganmu. Dia mengalami amnesia, jadi pas. Kamu tidak perlu memikul nama buruk sebagai orang ketiga. Kakak Youning, kamu sangat baik padaku. Tapi sifat paman kecil sangat dingin. Jika kakak perempuan benar-benar menganggapnya sebagai tunangan, menggenggamnya, kecil, paman kecil, pasti akan sangat membencinya, kan? Saatnya nanti, kakak perempuan menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Apa yang harus dilakukan? Dia memang sudah menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Saya tidak peduli apakah dia benar-benar amnesia, atau hanya berpura-pura amnesia. Asalkan bisa melepaskan beban ini, itu sudah cukup. Ya, yang paling ingin saya nikahi tetaplah kamu. Kakak Youning, kamu bilang kakak, benar-benar akan menelepon paman kecil. Apakah akan menelepon? Terserah dia. Paman kecil saya sangat sibuk. Dia, Li Sui, tidak lebih dari milikku. Seekor anjing. Dia pasti tidak akan memperhatikannya. Bos Huo, Anda telah berusaha keras merawat Nona Li selama 2 tahun. Dia kali ini bangun, harus mengikuti orang itu lagi, berlari di samping Huo Youning. Saya pikir kali ini Anda seharusnya tidak perlu mencarinya. Dan jika bukan karena menyelamatkannya, tidak seharusnya seperti ini. Kaki Anda tidak seburuk itu, menjadi seperti ini. Jika saya boleh berkata, jika dia paham, kali ini bangun, seharusnya tidak menghubungi Anda. Cukup. Sudah lama sekali. Kenapa dia belum datang? Perasaanku padanya, apakah tidak baik? Dia suka makan mangga. Dia tidak suka kemeja. Dia sangat takut air.
Yang terpenting adalah, aku sangat mencintainya. Meskipun aku amnesia, tapi dari catatan. Sepertinya aku sangat menyukainya. Li Sui, aku memperingatkanmu. Yao Ning dan Yaya sudah lama menyembunyikan ini darimu. Berpacaran. Hanya saja mereka takut kamu akan sedih. Yaya tidak memberitahumu. Jangan berpikir bahwa setelah kamu sadar, kamu bisa mengubah semuanya. Yao Ning adalah milik Yaya. Kenapa aku harus sedih? Dan juga, kenapa mereka harus diam-diam dari aku? Berpacaran. Apakah mereka memiliki sesuatu yang tidak bisa dilihat orang? Seharusnya itu adalah kamu, kan? Ini semua adalah hutangmu kepada Yaya. Seandainya bukan karena kamu, bagaimana Yaya bisa terlibat dalam kecelakaan mobil bersamamu? Kamu terbaring di rumah sakit selama 2 tahun ini. Itu semua adalah akibat perbuatanmu sendiri. Bintang sapu, seharusnya kamu mati di luar. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Saya menderita amnesia. Aku tidak ingat tentang hal-hal sebelumnya. Tapi aku melihatmu. Dengan nada bicara yang sama padaku. Kamu sepertinya juga tidak begitu menyukaiku. Kalau tidak, anggap saja kamu tidak memiliki anak perempuan seperti aku. Aku juga anggap tidak memiliki ibu sepertimu. Ibu, kakak sepertinya mengalami amnesia. Kamu sebaiknya berkata sedikit saja. Amnesia. Aku melihat dia ingin memutuskan hubungan ibu dan anak. Sepanjang hari, hanya tahu membuat masalah. Baru bangun sudah ribut tentang amnesia. Aku sesuai dengan harapannya. Jika bisa, jangan pernah kembali. Ibu, jangan marah pada kakak. Mungkin karena aku sudah kembali. Dia merasa tidak aman. Sehingga dia bertindak seperti ini. Aih, Yaya, kamu memang terlalu baik. Li Sui tidak berani diganggu oleh siapapun. Di depan Yao Ning, dia bahkan lebih patuh. Dia berani mengganggu kamu. Dia memang rendah. Jangan berbicara untuknya. Jelas-jelas terhadap wanita ini, yang disebut ibu, tidak memiliki sedikit pun ingatan. Kenapa bisa menangis? Apakah kamu benar-benar ibuku? Apakah ada yang begitu menghina anak perempuan? Tidak heran meskipun aku mengalami amnesia. Pertama, saya tidak ingin hubungi orang tua. Semua orang yang kucintai dan keluargaku ada di sisiku. Kamu baru saja bangun. Tidak boleh ada fluktuasi emosi yang besar. Dokter tidak memberitahumu? Bukankah kamu tunanganku? Kenapa kamu juga marah padaku? Saya tidak marah padamu. Kamu yang marah. Saya tidak marah padamu. Saya hanya khawatir. Kalau begitu, bisakah kamu lebih lembut, lebih ramah sedikit? Aku baru saja kehilangan ingatanku. Tidak ingat apa-apa. Sedikit takut. Nona Li, apakah kamu benar-benar bodoh? Atau berpura-pura? Pergi panggil dokter. Ya. Bos Huo, dokter, bagaimana keadaannya? Apakah ada kerusakan otak? Kecelakaan mobil 2 tahun lalu mengakibatkan kerusakan serius pada otak pasien. Itulah sebabnya dia tertidur selama 2 tahun. Adapun amnesia, harusnya adalah salah satu efek samping. Perlu pengamatan perlahan di kemudian hari. Jadi begitu. Lalu kapan saya bisa keluar rumah sakit? Tadi kami di rumah sakit melakukan pemeriksaan menyeluruh. Saat ini tidak ada masalah besar dengan tubuhnya. Mengenai kapan bisa memulihkan ingatan, ini sulit untuk dipastikan. Terima kasih, dokter. Tunangan. Lihat, saya tidak berbohong padamu. Aku benar-benar amnesia. Tunangan. Hang, saya lupa bagaimana dulu memanggilmu. Sayang. Sayangku, Yanzu, atau bisa juga, suami. Jadi, maka saya hanya bisa memanggilmu tunangan untuk sekarang. Panggil saja saya dengan nama Yanzu. Siapa yang bilang padamu? Saya adalah tunanganmu. Itu adalah adik perempuanku dan pacarnya. Pacarnya bernama Huo Youning, atau keponakanmu. Baru saja, Lia dan Presiden Huo memang telah datang. Sepertinya bos kecil Huo menipu Nona Li, mengatakan bahwa Anda adalah tunangannya. Bisakah kamu membawaku pulang? Saya tidak suka rumah sakit, juga tidak suka
bau cairan disinfektan di rumah sakit. Li Sui. Sebenarnya saya bukan. Mereka semua membenciku. Kamu, apakah kamu juga membenciku? Pulang dari rumah sakit. Aku akan mengantarmu pulang. Kamu tinggal di sini saja mulai sekarang. Apakah saya tidak tinggal bersama kamu? Sepertinya di kamarmu tidak ada barang-barang pribadi saya. Dulu kamu tinggal bersama orang tuamu. Pekerjaan. Oh, sepertinya hubungan saya dengan mereka tidak baik. Sepertinya mereka semua tidak suka pada saya. Apakah saya bisa tinggal di sini selamanya? Li Sui, apakah kamu benar-benar mengalami amnesia? Atau kamu sedang berbohong padaku lagi? Dokter sudah bilang bahwa saya benar-benar mengalami amnesia. Sekarang saya hanya ingat satu hal, yaitu kamu adalah tunanganku. Dia juga satu-satunya yang baik kepada saya. Kenapa kamu bilang begitu? Saya mengalami kecelakaan mobil dan pingsan selama 2 tahun. Orang-orang di rumah tidak ada yang datang melihatku. Lia dan Huo Yuning datang, juga mengejek saya dengan dingin. Hanya kamu adalah satu-satunya yang datang melihatku dan peduli dengan lukaku. Dulu apakah saya sangat buruk padamu? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena kamu selalu merasa saya berbohong padamu. Ketika kita berpacaran dulu, apakah saya sangat buruk padamu? Sering berbohong padamu. Jadi kamu meragukanku. Aku selalu berbohong padamu. Ya. Kamu sangat jahat padaku. Sering berbohong padaku. Jadi, apakah kamu akan menggantinya? Dulu aku tidak mengerti. Sekarang aku sudah tahu kesalahanku. Tolong maafkan aku, Li Sui. Kamu benar-benar tidak ingat apa-apa. Iya, jika dia tidak amnesia, bagaimana dia bisa mau mendekatiku? Aku bersumpah, saya benar-benar mengalami amnesia. Sekarang aku hanya ingat, kamu adalah tunanganku, dan juga keluargaku. Sepertinya semua orang sangat membenciku. Tapi aku tidak membencimu. Aku bisa melihat itu. Kamu dulu sangat baik padaku. Benar, kan? Jangan khawatir. Aku akan bersikap baik padamu di masa mendatang. Saya tidak menemukannya. Pakaian wanita lain. Jadi saya hanya bisa memakai milikmu terlebih dahulu. Ayo ke sini. Kamu adalah tunanganku. Saya memakai pakaianmu. Itu sudah seharusnya. Tidak ada yang aneh tentang ini. Lalu kenapa kamu terlihat seperti seolah-olah telah melakukan kesalahan? Bukankah saya mengalami kehilangan ingatan? Meskipun saya tahu, kita saling mencintai. Kamu sangat baik padaku. Aku pun mencintaimu. Tapi, saya tidak ingat hal-hal ini. Kamu yang sekarang bagi saya masih cukup asing. Jadi saya merasa agak canggung. Bagaimana kamu bisa tahu? Kita berdua saling mencintai. Saya punya bukti cinta kita. Yan Yo, lihat. Apakah kita sangat saling mencintai? Yan Yo. Maaf ya, saya tidak sengaja. Tidak apa-apa, tidak masalah. Aku akan pergi tidur sekarang. Apakah kamu mau ikut sebentar? Ayo pergi bersama sebentar. Aku sebenarnya harus atau tidak memberitahunya kebenaran. Proyek cloud ini, perusahaan kami, harus segera dikerjakan. Jangan biarkan perusahaan lain mendahului. Apakah kamu mendengar? Baiklah, Yanyo, lihat. Yanyo,
aku buatkan untukmu. Yogurt mangga favoritmu. Cobalah. Huoyo tidak suka. Aku suka. Terima kasih. Enak. Kalau enak, aku akan buatkan lebih banyak untukmu di kemudian hari. Ngomong-ngomong, aku sudah minta seseorang mengirimkan 2 set. Pakaian baru datang. Cobalah nanti. Kamu tidak bisa setiap hari memakai pakaianku setiap hari, kan? Tidak bagus? Menurutku masih oke. Bagus. Memang bagus. Tapi itu bagus tanpa mempedulikan aku. Kaki kamu tidak nyaman. Aku lupa bagaimana dulu berurusan denganmu. Tunggu aku belajar sebentar. Omong kosong apa yang sedang kamu ucapkan? Cepat coba pakaian. Huoyo, Anda jelas alergi terhadap mangga. Mengapa masih mau makan? Ini urusanku sendiri. Huoyo, Anda sudah menderita banyak untuknya. Mengapa masih baik padanya? Obat alergi di mana? Di ruang kerja. Saya pergi ambil. Tidak perlu. Aku pergi sendiri. Jangan biarkan dia tahu. Aku alergi terhadap mangga. Tuan Huo sedang menunggu kamu di ruang kerja. Anda tidak bermaksud mengabaikan kesalahan. Menganggap diri sebagai tunangan Nona Li, bukan? Yanyo, Anda bilang 2 gaun ini. Saya harus pakai yang mana? Dia kemana? Bukankah baru saja ada di sini beberapa saat yang lalu? Paman kecil, tadi kan dia masih di sini? Dia kemana? Kenapa kamu ada di rumah paman kecil saya? Kamu bahkan memakai pakaiannya? Li Sui, kamu tidur dengannya? Li Sui, kamu tidur dengannya? Iya. Ada apa? Ini sudah zaman apa? Saya dengan tunangan saya yang sudah bertahun-tahun berpacaran. Lakukan sesuatu. Apa masalahnya? Apakah kamu hidup di zaman dinasti Qing? Li Sui, kamu cemburu pada saya dan Yaya? Menarik perhatian dengan cara yang salah. Mau membuat saya marah, ya? Tidak masuk akal. Paman kecil. Tuan Huo kecil. Tuan Huo sedang menunggu di ruang kerja. Nona Li melihat Tuan Huo. Tidak hanya tidak mendekatinya, malah meliriknya dengan sinis. Menunjukkan ekspresi tidak suka padanya. Apa dia benar-benar kehilangan ingatan? Paman kecil, apa maksudmu? Kenapa kamu membawa tunanganku ke rumahmu? Bukankah kamu yang memberitahunya bahwa aku adalah tunangannya? Kamu memberinya nomorku supaya dia bisa menghubungiku? Saya pun tidak menduganya bahwa kamu benar-benar akan membawanya kembali. Dia adalah tunanganmu yang sah, putri keluarga Li. Kamu meninggalkannya sendirian di rumah sakit. Apakah kamu tidak mempertimbangkan konsekuensinya? Keluarga Li tidak akan mengurus hal ini. Ini juga bukan hanya kesalahanku. Paman kecil, aku tahu kamu sangat mementingkan reputasi keluarga. Aku memohon padamu, tolong sembunyikan hal ini dengan baik. Bagaimana kita bisa menyembunyikannya? Dengan karakter Li Sui, jika kita tidak bisa menahannya, dia pasti akan mengganggu Yaya. Yaya cantik dan baik hati, pasti tidak akan tahan dengan semua ini. Berurusan dengan calon kakak iparnya. Cantik di mana? Baik di mana? Paman kecil, kenapa kamu juga berkata begitu? Aku hanya melakukan kesalahan kecil, tapi aku dan Yaya saling mencintai dengan tulus. Dia Li Sui, kenapa kita tidak bisa saling mendukung? Saya tidak peduli. Seumur hidup saya, pasti akan menikahinya. Ketika itu, kamu jatuh ke dalam air. Li Sui, saya melompat tanpa ragu untuk menyelamatkanmu. Saat saya menyelamatkanmu, kamu juga mengatakan begitu. Kamu bilang seumur hidup ini, harus menikahinya. Itu semua sudah lama sekali. Lagi pula, ini zaman apa sekarang? Masihkah ada pernikahan yang diatur? Sebelum menikah, semua orang bebas. Dengan alasan apa? Dia bisa mengikatku seumur hidup? Paman kecil, saya benar-benar jatuh cinta pada Yaya. Bahkan jika saya menikah dengan Li Luo,
Saya tidak bisa memberinya kebahagiaan. Ah, kalau begitu, kamu tahan Li Sui untukku. Tunggu sampai saya merasa bosan berbicara dengan Yaya. Tidak lagi menolak Li Sui. Saya akan menikahinya lagi. Pergilah. Saya anggap kamu setuju. Keluar. Baiklah. Setidaknya ada satu hal. Dia tidak salah. Dia tidak bisa memberimu kebahagiaan. Kenapa kamu tidak mengenakan gaun putih? Dengar-dengar, adikmu yang hilang saat kecil, sudah ditemukan kembali. Iya, orang tuaku akan segera datang, memperkenalkan kita kepada semua orang. Hei, Yaya sudah datang. Aktif-aktif. Ini adalah adikmu, Lia. Dia akhirnya ditemukan kembali. Halo, kakak. Selama bertahun-tahun ini, kita telah banyak berutang. Kita berhutang terlalu banyak kepada Yaya. Kalian semua tidak boleh mengganggu Yaya. Jika tidak, itu berarti melawan saya. Hang, Xiao Ya, kakak, ke depannya, pasti akan melindungimu dengan baik. Hang, kakak, jika kamu dibuli, bilang saja padaku. Saya pasti akan mendukungmu dan membela kamu. Sudah, sudah. Ayo semua, mari makan. Ayo. Maaf. Kedepannya, sebaiknya pakai gaun putih. Kamu tidak terlihat bagus dengan warna lain. Oh, saya mengerti. Sejak saat itu, Li Sui hanya mengenakan pakaian berwarna putih. Saya suka warna biru. Kenapa harus pakai warna putih? Tolong beri jalan. Saya harus menemukan Yanzhou. Tadi kamu berani mendorong saya. Dulu kamu tidak pernah berani bersikap seperti ini padaku. Tidak masuk akal. Apakah sikapmu terhadapku sangat baik? Apa hakku untuk tidak bisa? Sikap seperti ini terhadapmu. Kamu, Huo Youning. Jangan membuat keributan di rumahku. Yan Yo, keponakanmu. Dia baru saja mempertanyakan aku lagi. Sangat baik. Kalian berdua sekarang benar-benar pasangan yang saling mencintai ya. Tentu saja, Yan Yo adalah tunanganku. Iya, Li Sui. Sebaiknya kamu kehilangan ingatan seumur hidupmu. Jangan pernah lagi menggangguku. Yan Yo. Dia sedang bicara omong kosong apa? Aku tidak akan mengganggunya. Tidak ada apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Yan Yo, aku tidak akan mengganggunya. Dia bahkan tidak sebanding dengan satu jarimu. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Aku merasa kesal setiap kali melihatnya. Apakah kamu serius? Jangan sekali-kali menipuku. Aku tidak akan berbohong padamu. Seumur hidupku tidak akan menipumu. Tentu saja, kita adalah pasangan yang belum menikah. Kamu Ning, ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Hanya saja Li Sui tidak datang menggangguku belakangan ini. Agak tidak terbiasa. Sudah 2 tahun. Apakah kamu masih memikirkan kakak? Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang pengikut yang setia. Aku berharap dia kehilangan ingatan seumur hidupnya. Jangan ganggu aku. Mari kita lanjutkan. Kakak bagaimana bisa kembali? Bukankah kamu bilang, dia bersama paman kecil, kan? Aku sudah tahu. Bahkan jika dia kehilangan ingatan, dia tidak akan bertahan lebih dari seminggu. Lihat, bukankah dia kembali mencariku? Li Sui, kamu datang lagi menggangguku. Tidak apa-apa, saudara Youning. Kakak baru saja bangun dari rumah sakit. Jangan salahkan dia. Kakak, apakah kamu datang lagi untuk mencariku masalah? Sudah, Huo Youning sudah bilang, pacarmu adalah paman kecil. Li Sui, aku sudah bilang berapa kali padamu. Jangan menggangguku. Orang yang saya suka adalah Yaya. Kamu sudah kehilangan ingatan.
Mengapa masih begitu rendah? Hari demi hari hanya tahu mencari masalah. Setiap hari hanya tahu mencari masalah untuknya. Tidak apa-apa, Saudara Yuning. Aku sudah terbiasa. Seperti yang kamu katakan. Pacarku adalah Yan Yo. Dia 1000 kali lebih baik darimu. Kenapa saya harus terjebak dengan Huo Yuning? Saya mengalami kehilangan ingatan. Bukannya sudah gila. Kamu, kakak, bagaimana kamu bisa? Sepertinya dia benar-benar mengalami kehilangan ingatan. Dulu dia tidak akan pernah berbicara seperti ini kepada Yuning. Ning berkata bahwa Pei berbicara seperti ini kepada Ning. Dan dia sangat membenci paman kecil. Sekarang dia benar-benar menganggap paman kecil sebagai pacarnya. Tokoh utama, Li Chao. Saya menunggu untuk melihat kamu jadi bahan tertawaan. Kakak, kamu baru bangun. Paman kecil. Seharusnya ada perasaan. Ini kartu saya. Ambil dan belanjakanlah. Tokoh utama. Sekali lagi mengganggu Yaya. Kamu mengambil uang darinya. Belum cukup, Yaya diculik sejak kecil. Mengalami begitu banyak penderitaan. Sejak dia ditemukan kembali. Kamu selalu mencarinya masalah setiap hari. Yang diculik dulu. Kenapa bukan kamu? Seharusnya berbaring di rumah sakit seumur hidup. Kamu berani memukul saya? Kamu yang pertama memukul saya. Siapa kamu? Kenapa aku tidak boleh memukulmu? Apakah kamu masih punya hati nurani? Apakah kamu ingin memberontak? Aku adalah ibumu yang sebenarnya. Ibu kandung. Tadi kamu datang ke sini. Seolah-olah ingin memakan aku. Aku sama sekali tidak bisa melihat bahwa kamu adalah ibuku. Sepertinya, aku datang di waktu yang salah hari ini. Karena keluarga Li tidak menyambutku. Maka aku juga tidak ingin kembali ke keluarga Li. Kemas barang-barangku dengan baik. Aku akan datang untuk mengambilnya dalam beberapa hari. Dia bahkan berani melawan. Tak apa, Bu. Jangan berdebat dengan kakak. Semuanya salahku. Seandainya aku tidak kembali ke keluarga Li, dia juga tidak akan bermusuhan dengan semua orang. Yaya. Bukan salahmu. Semuanya karena Li Luo yang berpikiran sempit. Menyalahkanmu. Dulu kalian bermain bersama. Tapi hanya kamu yang diculik. Mungkin dia yang melakukannya. Li Sui mengutak-atiknya. Kamu telah menderita begitu lama. Apa salahnya jika ibu memihakmu? Apakah Li Sui benar-benar begitu kecil hati? Ibu. Berikan pada Ning. Yaya tidak meminta apa-apa. Asal kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bagaimana kakak memperlakukan saya tidak masalah. Li Sui, tunggu saja. Saya tidak hanya ingin mengambil posisi Lia, tapi juga ingin merebut segalanya. Hal-hal yang menjadi milikmu. Yan Yo. Yochi, bagaimana dengan Yan Zhou? Oh, Tuan Huo ada di ruang belajar. Kamu tidak kembali untuk mengambil barang? Tidak bisa kembali. Saya minta mereka untuk mengemasnya dengan baik. Dalam beberapa hari, saya akan pergi mengambilnya. Baik. Yochi, Hang, apakah kamu tahu banyak tentang saya sebelumnya? Anda ingin tahu apa? Jangan salah paham. Ini bukan kecelakaan. Tidur selama 2 tahun. Sekarang kepala saya tidak terlalu jernih. Hal-hal yang terjadi sebelumnya. Tuan Huo tidak memberitahumu? Dia sedikit bicara, dan berbicara dengan sederhana. Saya ingin mendengar beberapa hal yang spesifik. Misalnya, kakinya adalah. Anda benar-benar ingin tahu. Dulu Anda selalu memikirkan Huo Yuning. Seringkali untuk Huo Yuning berkonflik dengan Tuan Huo. Saat itu kamu bersama Nona Lia. Setelah kecelakaan, itu adalah Tuan Huo yang datang tepat waktu untuk menyelamatkanmu. Tapi Tuan Huo, kamu bilang, kakinya sudah 2 tahun yang lalu, karena menyelamatkanku. Iya, dan Anda sudah koma selama 2 tahun. Selama ini Tuan Huo yang merawat Anda, bahkan menghambat rehabilitasi. Kamu bilang, kakinya mungkin bisa sembuh. Dokter sudah bilang, asalkan terus melakukan rehabilitasi, maka ada kemungkinan untuk berdiri. Tuan Huo. Tuan Huo, saya hanya bisa membantumu sampai di sini. Ada apa?
Yan Yo, dulu kenapa saya bisa menjadi wanita sejahat ini? Memiliki tunangan sebaik kamu. Aku masih peduli dengan orang lain. Saya tidak akan seperti ini lagi di masa depan. Luo Luo, kamu tidak jahat. Kamu hanya mencintai orang yang salah. Kamu telah mengalami banyak penderitaan untukku. Benar, kan? Yan Yo, saya sama sekali tidak menyukai Huo Yuning. Saya hanya peduli padamu. Kamu adalah tunanganku. Dia adalah satu-satunya orang yang saya hargai. Kamu serius? Kehilangan ingatan kali ini adalah hal yang baik. Yan Yo, di hatiku hanya ada kamu. Tidak bisa lagi berpura-pura menjadi orang lain. Jika kamu mendapatkan kembali ingatanmu, apakah kamu akan membenciku seperti dulu? Membenci saya dengan berbagai cara. Kenapa aku sudah seperti ini? Yuning tetap tidak datang menemuiku. Akulah tunangannya. Mengapa ia selalu di sisiku? Hanyalah kamu. Dokter bilang kamu tidak boleh terlalu emosional. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Huo Yanyo, aku adalah tunangan keponakanmu. Kamu seperti ini. Tidak merasa jijik? Diri saya yang seperti ini. Apakah kamu masih merasa jijik? Yanyo, aku ingin memperbaiki kesalahanku padamu. Salah ya salah. Kamu tidak bisa karena aku tahu salah dan ingin memperbaikinya. Dengan mudah memaafkanku. Siapa yang terburu-buru seperti ini? Menyiksa diri sendiri. Aku serius. Yanyo, aku ingin menjadi tunangan terbaik di dunia. Mulai hari ini, saya akan menemani kamu rehabilitasi, agar kamu bisa berdiri perlahan. Lalu jika aku tidak bisa berdiri seumur hidup, bagaimana ini? Lalu aku belajar bagaimana di kursi roda. Kamu tidak tahu malu, ya? Untungnya aku kehilangan ingatan. Ujung. Kak, aku baru sampai di rumah setelah liburan. Hari ini adalah ulang tahun kakak kedua. Kenapa kamu tidak ada? Ibu bilang kamu lagi-lagi mengamuk mau kabur dari rumah. Benar-benar tidak ada habisnya. Malam ini kakak kedua sampai menangis. Kamu pulang dulu, akui kesalahanmu. Karena kalian sangat menyukai Lia, jika ada urusan, carilah dia. Jangan ganggu aku. Dan rapikan barang-barangku. Besok aku akan mengambilnya sendiri. Jangan hubungi aku lagi kalau tidak ada urusan. Ada apa? Wajahmu cemberut? Yanyo, kamu bilang mereka. Kenapa mereka membenciku seperti ini? Lia hilang selama bertahun-tahun dan ditemukan kembali. Aku mengerti mereka lebih menyukainya sedikit. Tapi, kenapa mereka harus bersikap seperti kepada musuh terhadapku? Karena Lia berkata, dia hilang dulu karena kamu. Saat itu, kalian berdua berusia 5 tahun, dan satu berusia 4 tahun, berjanji untuk keluar bermain bersama. Hasilnya, dia tidak pernah kembali lagi. Apakah benar seperti itu? Apakah aku benar-benar seburuk itu saat kecil? Apakah aku akan dengan sengaja menculik Lia untuk dijual? Dulu, kamu dan dia memiliki hubungan yang baik, tidak sampai melakukan hal seperti ini. Lalu, mengapa mereka memperlakukan saya seperti ini? Sudahlah, saya tidak ingin memikirkannya lagi. Kehilangan ingatan juga tidak apa-apa. Dengan cara ini, tidak akan seperti sebelumnya. Merendahkan diri untuk menyenangkan mereka. Itu, saya belajar selama 1 sore. Apakah kamu mau? Naiklah untuk memeriksa hasilnya. Saya mengalami kehilangan ingatan. Juga tidak tahu apakah sebelumnya tidak harmonis. Pasti harus melakukan beberapa persiapan, kan? Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan?
Dengan cara ini, terlihat sangat bagus. Kakak, ada apa denganmu? Bukankah saya bilang untuk kembali lebih awal? Apakah kamu sedang membuat sarapan? Kenapa kamu baru kembali? Saya sudah sangat lapar. Apa yang aku katakan tadi malam? Apakah kamu tidak mendengarnya? Atau kamu tidak mengerti? Kamu sedang marah, bukan? Sudah 1 atau 2 hari. Akhirnya, tidak perlu mengakui kesalahan, kan? Segera masaklah. Saya sudah sangat lapar. Bukankah di rumah ada pembantu? Tentu saja itu dibuat oleh pembantu. Tidak seenak yang kamu buat. Bukan. Apa yang terjadi denganmu hari ini? Kamu sudah melakukannya begitu lama. Bagaimana bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Kamu memasak untuk keluarga. Bukankah itu seharusnya? Sebelumnya, meskipun kamu demam tinggi, kamu tetap memasak untuk keluarga. Ibu memuji kamu sekali. Kamu bahkan masih senang setengah hari. Aduh, aku bahkan mengira kamu benar-benar marah. Pagi ini tidak datang. Sepertinya sudah tidak bisa berpura-pura lagi. Cepat pergi ke dapur. Adik-adikmu hampir kelaparan. Benar-benar tidak ada sedikit pun sikap sebagai kakak. Kakak, aku ingin makan brokoli dengan udang. Jangan terlalu banyak menambahkan garam belakangan ini. Aku takut bengkak. Aku dan kakak Youning akan pergi untuk pemotretan. Orang tua, kalian ingin makan apa? Aku minta kakak untuk membuatnya. Ternyata Yaya sangat pengertian. Haha, jika Yaya selama bertahun-tahun ini, kamu selalu berada di sampingku dan ibumu, akan sangat baik. Nona besar, semuanya. Dulu kamu selalu bangun jam 5 untuk membuat sarapan. Kenapa sekarang baru kembali? Semua orang sudah menunggu dan kelaparan. Sudah terbaring di rumah sakit selama 2 tahun. Belum istirahat dengan baik? Itu sangat disayangkan. Begitu lapar, tidak membuat kalian mati kelaparan. Karena kalian semua tidak punya tangan. Kalau begitu, biarkan semua orang kelaparan. Karena kalian semua tidak punya tangan. Kalau begitu, biarkan semua orang kelaparan. Kamu terkena kutukan. Aku sudah merasa ada yang aneh dengan dia kemarin. Aku menamparnya. Dia bahkan berani membalas. Kakak, dulu kamu yang bilang ingin menebus kesalahan padaku. Harus memasak sendiri. Seandainya aku tahu 5 tahun yang lalu, aku seharusnya tidak kembali. Selalu merasa seperti aku. Mengambil barangmu. Aku akan pindah. Ah, jangan begitu, kakak kedua, kakak tertua. Lihatlah perbuatan baikmu. Segera minta maaf pada kakak kedua. Begitu kamu kembali ke rumah, kehidupan yang tidak tenang. Kamu bahkan lebih baik berbaring di rumah sakit. Rumah ini, belum saatnya kamu mengatur Yaya, menunjuk dan mengkritik. Sekarang, pergi dari sini. Kamu pikir aku ingin kembali? Aku kembali hari ini hanya untuk mengambil barang. Jika demikian, kita nanti akan kembali ke jalur masing-masing. Kalian anggap saja aku bukan anak kalian. Apakah kamu ingin tidak mengakui orang tua? Bukankah kalian yang selalu mengatakan, berharap bahwa tahun itu, orang yang diculik adalah aku? Jika demikian, sesuai dengan keinginan kalian, di mana kamarku? Apakah ini kamarku? Bukankah ini ruang penyimpanan? Keluarga yang lebih baik, bahkan pengasuh pun tidak akan tinggal seperti ini. Sertifikat ini sangat bernilai. Dan saya pun menerimanya. Tiket masuk ke Wall Street. Sepertinya sebelum aku kehilangan ingatan. Tidak seperti yang mereka katakan. Tidak berguna sama sekali. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu ingin kabur lagi? Jangan bercanda, ya? Ini benar-benar memalukan. Apakah kamu tahu mengapa kami, semua orang menyukai kakak kedua? Karena dia lembut, berpendidikan,
bijaksana, dan memiliki kemampuan kerja yang baik. Lihat dirimu lagi. Dia melemparkan lebih dari 10 jalan. Sampai sekarang, orang tua tidak mau memberikan saham padamu. Tidakkah kamu bisa merenungkan dengan baik? Kamu memukulku. Kakak perempuan biasanya paling sabar. Dia bahkan memukulku. Cepat minta maaf padaku. Jika tidak, seumur hidupku tidak akan berbicara denganmu. Nanti kamu hanya bisa memohon untuk memaafkanku. Minta maaf. Pertama-tama, kamu minta maaf dengan kopermu. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Dalam beberapa hari, kamu akan kembali dengan muka tebal. Cepat pergi sekarang. Tokoh utama mengalami amnesia, tunangan yang tidak diingat. Kamu berani memukul adikmu. Seharusnya kamu mati di luar sana. Kamu ini benar-benar sialan. Setelah lulus, tidak pernah bekerja. Kabur dari rumah. Aku ingin tahu berapa lama kamu bisa bertahan di luar. Kakak, minta maaf kepada orang tua dan adikmu. Minta maaf saja. Sebelumnya kamu juga bicara keras. Akhirnya tetap memohon untuk kembali. Dia bisa pergi kemana lagi? Dengar-dengar, dia belakangan ini mengganggu paman kecil. Paman kecil pasti tidak akan peduli padanya. Karena kalian semua sangat berharap aku mati, maka anggap saja aku sudah mati. Mulai hari ini, saya dan keluarga Li tidak ada hubungan sedikit pun. Apa yang kamu katakan? Kamu telah memutuskan hubungan dengan keluarga Li. Ah tidak, Huo Yanyo adalah tunanganmu. Li Sui tidak mungkin dipaksa oleh keluarganya. Sampai-sampai jadi bodoh, kan? Atau mungkin karena 2 tahun ini hanya berbaring di tempat tidur. Sampai otaknya jadi tidak berguna. Bukankah saya sudah bilang? Saya mengalami kecelakaan mobil. Setelah bangun, saya langsung kehilangan ingatan. Huo Youning memberitahuku, Yanyo adalah tunangan saya. Selain dia, saya telah mencari di semua kontak. Hanya ada kamu. Kamu benar-benar mengalami amnesia. Saya pikir kamu sedang berusaha untuk abstrak. Hei, bukankah kamu sahabatku? Lalu, seberapa banyak kamu tahu tentang saya? Seberapa banyak kamu mengerti? Saya hampir tahu semuanya. Tapi, bagaimana Huo Yanzhou memperlakukanmu? Dia cukup baik padaku. Jika bukan karena dia, saya bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Saya mengalami amnesia. Setelah bangun, saya tidak punya siapa-siapa. Keluarga saya bahkan berharap saya mati. Tidak heran kali ini, saya melihat kamu secara keseluruhan. Keadaanmu berbeda. Selama Huo Yanzhou baik padamu, itu sudah cukup. Dulu, Sui demi mengejar secara terbalik Huo Youning. Semua memutuskan hubungan denganku, karena dia bahkan tidak ingat tentang luka yang diberikan Huo Youning padanya. Saya rasa saya tidak perlu memberitahunya, dan Huo Youning begitu menipunya. Jika Luo tahu, dia akan hancur, dan kamu juga tidak rugi. Huo Qizhou itu di level apa? Lulus dari Harvard dengan 2 gelar di usia 18 tahun. Pada usia 19 tahun, saya sudah mendirikan perusahaan akuisisi terbesar, surat kabar keuangan Wall Street, yang sering muncul di sana. Seandainya tidak karena 2 tahun yang lalu, saya mengalami kecelakaan mobil dan kehilangan kedua kaki. Tidak ada wanita di ibu kota yang ingin menikah dengannya. Jika bukan karena saya, kakinya juga tidak akan bermasalah. Nona-nona, saya mohon maaf. Kami telah memesan tempat ini hari ini. Kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Jelas-jelas kami yang datang lebih dulu. Kenapa harus banyak bicara dengan mereka? Langsung usir saja. Yang ini adalah putra kecil keluarga Huo Youning. Apakah kamu tahu siapa paman kecilnya? Jika kamu paham, segera pergi. Jika kamu paham, segera pergi. Oh, ternyata memang Youning. Ternyata tebakanmu benar. Wanita ini memang tidak bisa jauh darimu. Lihatlah, dia kembali mengejarmu lagi. Li Sui, apakah kamu tidak merasa terganggu? Youning, kata-katamu ini, seharusnya saya yang mengatakannya padamu. Kenapa kamu terus-menerus menggangguku? Youning dia sudah mengubah cara, ya, ada sedikit arti. Anjing penjilat yang hina ini, benar-benar mengubah si cabai kecil yang pedas. Li Sui, aku ingat keluargamu sudah lama. Sudah menghentikan kartumu. Sekarang kamu seharusnya adalah putri tertua di ibu kota. Pasti putri yang paling miskin, kan? Apa kamu bisa minum anggur yang tidak pernah terbenam? Kalau tidak, seperti ini. Kalau tidak, sian. Hari ini, kakak-kakak melakukan kebaikan.
Berapapun yang kamu minum, kami bayar berapapun. Kembali dengan baik dan minta maaf kepada Yaya. Minta maaf dan akui kesalahan. Aku masih bisa menganggapmu sebagai teman. Apakah ini bisa? 1 juta per botol. Jika merasa mahal, vote. Kalau begitu, jangan bicara besar. Siapa yang tidak bisa minum? Buka. Bagaimana? Enak tidak? Ah. Bagaimana? Enak tidak? Li Sui, kamu gila. Sudah ada masalah. Sudah terjebak masalah. Kenapa Huo si kecil juga ingin minum? Perlu aku suapi? Li Sui, apa kamu mengalami amnesia? Otakmu rusak. Siapa aku? Kamu tidak tahu? Berani sekali kamu berbicara seperti ini padaku. Nanti, pasti akan berlutut memohon belas kasihan padaku. Jika tidak minum, silakan pergi. Tunggu saja. Saya akan membunuhmu cepat atau lambat. Tidak heran semua orang suka Lia. Tidak suka padamu. Li Sui, dalam hidup, jangan terlalu pelit. Tidak bisa menerima sedikit kerugian. Pria mana yang bisa tahan? Mengalami kerugian. Jika kamu suka mengalami kerugian, seumur hidupmu akan terus mengalami kerugian. Kamu tenang saja. Aku orangnya. Sangat berbicara. Kamu. Youning. Apa dia benar-benar mengalami amnesia? Dia terbaring selama 2 tahun. Otaknya tidak akan rusak, kan? Saya bilang padanya. Paman kecil saya adalah tunangannya. Dia sekarang pergi mengganggu dia. Hahaha. Paman kecil Youning seperti ini. Orang besar. Dia tidak mungkin menganggap dirinya sebagai tunangan, kan? Tidak heran belakangan ini banyak yang bilang, Huo Yanzhou yang tidak tertarik pada wanita. Menyimpan kecantikan dalam rumah emas. Ini bukan menyimpan kecantikan sama sekali. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Seperti plester anjing. Ya, apa yang sedang kamu bicarakan? Yanzhou adalah tunangan saya. Apa yang kamu katakan? Kenapa saya tidak bisa mengerti? Aktif. Luo. Ayo ajak Sui. Larutkan Luo. Datanglah ke sampingku. Setiap tahun, setiap langkah. Ayo ajak. Luo. Aktif. Datanglah ke sampingku. Setiap langkah Sui. Datanglah ke sampingku. Kenapa kamu datang? Kakimu. Tidak perlu khawatir tentang saya. Saya datang untuk menjemputmu pulang. Youning, apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka saling membenci? Iya, Youning. Bukankah kamu bilang pamanmu sangat membenci Li Sui? Demi kamu, tidak mengungkapkannya padanya. Ini tampaknya seperti dekat dengannya. Ada, hanya bermain-main dengan Li Sui. Saya pikir Li Sui tidak kehilangan ingatannya. Mungkin dia sengaja membuatmu marah. Tidak mungkin, dia paling setia. Dia hanya menyukai saya seorang. Jika dia tidak mengalami amnesia, dia pasti tidak mungkin begitu dekat dengan paman kecil. Bagaimana kalau begini? Panggil Lia juga. Nanti kalau dia melihat kalian berdua berinteraksi dekat, mungkin saja marah sampai ingat kembali. Siapa bilang saya berharap dia mengingat kembali? Saya berharap dia seumur hidup tidak bisa mengingat. Jangan pernah mengganggu saya lagi. Hei Yaya, ayo minum di bulan yang tak pernah tenggelam. Aku merindukanmu. Kenapa terburu-buru, paman kecil? Kamu tidak pernah minum dengan kami. Susah payah datang sekali. Minum 2 gelas dulu baru pergi. Yanzhou. Seandainya tidak ada yang ini, akan lebih baik tanpa yang mengganggu ini. Saya hanya ingin minum berdua denganmu.
Youning, saya datang. Ya, sudah sehari tidak bertemu. Kamu tahu betapa saya merindukanmu? Li Sui dan pamannya, bagaimana bisa bersama? Tidak perlu mempedulikannya. Li Sui sekarang, tidak ada hubungannya dengan saya. Kenapa kalian semua begitu peduli pada Li Sui? Sungguh membosankan. Huo Youning. Jangan-jangan iri pada Huo Yanzhou. Huo Yanzhou jelas sekali begitu. Seseorang yang menjaga jarak dengan orang lain, ternyata bisa berpura-pura demi sebuah kebohongan. Benar-benar berpura-pura. Pacar Li Sui. Dengan dasar apa? Maaf, paman kecil. Tadi saat datang tidak melihat Anda. Itu kesalahan saya. Saya akan menghukum diri sendiri dengan segelas. Aku akan melakukannya. Kamu boleh melakukannya sesukamu. Kamu memanggil saya apa? Paman kecil. Dengan identitas apa? Apakah Anda bertunangan dengan Youning? Jika tidak, lebih baik jangan sembarangan memanggil. Lagi pula saya juga tidak pernah tahu bahwa Anda memiliki keponakan seperti ini. Paman kecil ternyata melindungi Li Sui. Sebenarnya kenapa? Minum tanpa alasan itu ada artinya? Bagaimana kalau kita semua bermain game bersama? Benar-benar. Apakah kita bermain permainan raja? Apakah Anda ingin bermain? Saya bisa ikut. Aturannya sangat sederhana. Siapa yang menarik kartu kecil, dia adalah raja. Bisa menunjuk orang yang hadir. Melakukan apa saja di dalam ruangan. Sangat sederhana. Ya, cium saya. Uh. Sudah cukup. Lanjutkan. Ehem. Aku perintahkan. Li Sui. Mencium salah satu lawan jenis yang ada di sini. Sekarang kita bisa melihat Li Sui. Apakah dia benar-benar mengalami amnesia atau tidak? Siapa yang kamu kira dia cium? Youning? Atau cium Huozong? Tidak peduli siapa yang dia pilih. Aku takut tidak ada seorang pun bersedia dicium olehnya, kan, kakak? Atau kamu pilih antara Xie? Pilih salah satu antara Pansing dan yang lainnya. Pilih dua orang lainnya. Saya takut kamu akan malu. Yanzhou adalah tunangan saya. Jika saya tidak memilihnya, itu yang memalukan, kan? Ro. Kenapa kamu begitu marah? Kakak Youning. Mereka adalah pasangan yang belum menikah. Mencium itu hal yang biasa. Seperti yang kita lakukan barusan. Saya hanya merasa, apakah paman kecil terlalu tidak menghargai wanita? Bibir Li Sui sudah merah dan bengkak. Apakah dia terlalu kuat? Saya baik-baik saja. Tidak sakit. Tenang saja. Saya tidak sekuat dia. Maaf. Saya tidak sengaja. Bibirmu sampai berdarah. Tidak ada. Itu lipstikmu. Maaf. Aku tidak akan menggigitmu lain kali. Tidak apa-apa. Saya tahu kamu tidak bisa menahan diri. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya emosi tinggi. Ayo pergi.
Yao Ning. Kenapa dia marah lagi? Tidak masuk akal. Tidak usah peduli padanya. Emosinya memang tidak stabil. Kamu bilang mereka berakting? Atau memang benar? Saya agak bingung. Yao Ning dan Yaya pasti serius. Li Sui pasti benar-benar kehilangan ingatannya mengenai dia. Saya tidak bisa mengerti. Yanzu, saya ingin pulang. Mari kita kembali. Pamanku, semoga selamat jalan. Hei, ayo main lagi lain kali kita punya waktu. Oh, kalian berdua pergi kemana? Tadi Yao Ning sudah bilang kan? Emosi tinggi, pergi untuk meredakan emosi. Oh, meredakan emosi. Ayo, jangan berisik lagi. Sangat menjengkelkan. Di mana Li Sui dan pamannya? Li bilang dia ingin pulang. Dia menarik pamanku untuk pergi bersama. Yao Ning, kamu tidak benar-benar ingin berpisah dengan Li Sui, kan? Jika suatu hari dia memulihkan ingatan, tahu kamu menipunya harus bagaimana? Dengan tingkat keinginan dia yang begitu tinggi, meskipun memulihkan ingatan, apa yang bisa dia lakukan? Pada akhirnya, dia tetap akan mengganggu saya. Itu juga benar. Mungkin dia seumur hidupnya tidak akan pernah memulihkan ingatannya. Mungkin dia tidak akan pernah lagi mengganggu Yao Ning di keluarga kami. Jika dia seumur hidup tidak bisa memulihkan ingatan, maka dia akan seumur hidup mengganggu paman kecilnya. Yao Ning. Kakak Yao Ning, kenapa kamu melamun? Apakah kalian tidak punya urusan dan mencarinya? Jika dia seumur hidup kehilangan ingatan, itu adalah hal baik bagi saya. Jangan terlihat senang atas kesengsaraan orang lain. Kami tidak senang atas kesengsaraan orang lain. Sebenarnya, kami baru saja bermaksud demikian. Semua diam. Mulai sekarang tidak ada yang boleh menyebutnya nama Li Sui. Anggap saja dia meninggal dalam kecelakaan. Ada apa? Rambut harus dikeringkan agar bisa tidur. Kalau tidak, akan sakit kepala. Tahu, kenapa seperti ayahku? Apakah kamu benar-benar merasa aku seperti ayahmu? Kamu tidak seperti ayahku. Ayahku tidak menyayangiku seperti kamu. Dia juga tidak peduli padaku seperti kamu. Baiklah, aku bantu kamu keringkan rambut, ya? Tuan Huo, kalau begitu, jaga baik-baik Sui-Sui. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Tentang hal-hal sebelum dia mengalami amnesia. Jangan beritahu dia untuk sementara waktu. Apakah kamu akan menyakiti Sui-Sui? Tidak akan pernah. Huo Yao-Ning juga mengatakan hal yang sama sebelumnya. Tapi kenyataannya membuktikan. Janji pria sama seperti omong kosong. Namun, kata-kata ini keluar dari mulutmu. Justru terdengar cukup meyakinkan. Aku sudah berteman dengan Sui-Sui selama bertahun-tahun. Tidak pernah melihat. Dia tidak pernah sebahagia ini sebelumnya. Mungkin amnesia adalah hal yang baik baginya. Baginya adalah hal yang baik. Tenang saja. Saya tidak akan banyak bicara. Tidak pernah. Pernahkah dia bahagia seperti ini? Rendah seperti saya. Bahkan berpikir, selama kamu lebih bahagia sekarang, aku bisa terus menipumu seperti ini. Paman kecil. Paman kecil, apakah kamu sudah berlebihan? Berlebihan. Saya hanya mengikuti permintaanmu. Menurutmu di mana aku bertindak terlalu jauh? Tadi di Yu Buluo. Kalian seharusnya tidak berciuman. Itu hanya permainan. Atau itu adalah usulan kalian. Kalian ingin membuat Li Sui malu di depan umum. Dan aku adalah pacarnya. Membantu dia keluar dari situasi. Apakah ada yang salah? Tapi kamu bukan pacarnya. Saya adalah tunangannya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin saya membangunkannya sekarang? Memberitahunya kebenaran. Membuatnya terus mengganggumu. Biarkan kamu dan Lia tidak bisa bersama dengan tenang lagi? Itu bukan maksud saya.
Yaya dan aku sekarang sangat dekat. Tentu saja saya tidak ingin Li Sui datang mengganggu kita. Jadi, apa sebenarnya yang kamu ingin lakukan? Paman kecil, kamu tidak memiliki perasaan padanya, kan? Tidak ada perasaan, kan? Menurutmu bagaimana? Kalian berdua saling membenci. Kamu tidak mungkin menyukainya. Tapi hal-hal seperti berciuman ini, sebaiknya kamu lakukan lebih sedikit ke depannya. Lagi pula, apa yang terjadi antara aku dan Lia pasti terjadi. Sudah terjadi. Selama Li Sui tidak tidur dengan paman kecil, tidur bersama, hanya berciuman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Paman kecil, meskipun aku memintamu berpura-pura menjadi pacarnya, tetapi kamu sama sekali tidak boleh menyentuhnya. Sesuai keinginanmu, aku tidak akan menyentuhnya. Li Sui, jika kamu lebih patuh, jangan selalu membuat keributan di depanku. Aku tidak akan mengganggumu, apalagi ingin membatalkan pertunangan denganmu. Namun, Lia telah tersisih selama bertahun-tahun, mengalami begitu banyak penderitaan. Dia hanya menyukaiku. Aku tidak bisa mengecewakannya. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Kamu bisa pergi sekarang. Paman kecil adalah orang yang paling memegang janji. Dia bilang tidak akan menyentuh Li Sui. Pasti tidak akan menyentuhnya. Mengambil sedikit keuntungan tidak masalah. Ngomong-ngomong, Yaya dan aku juga sudah melakukan segalanya. Aku tidak akan menyentuhmu. Itu karena aku tidak ingin menyakitimu, bukan karena dia. Kenapa kamu sudah makan sendiri? Aku belum menyiapkan sarapan untukmu. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Ini hal kecil saja. Biarkan dapur yang menyelesaikannya. Itu tidak bisa. Saya masih mencatat 100 hal kecil. Saya harus serius menyelesaikan tebusan saya padamu. 100 hal kecil yang baik untukku. Hal pertama adalah membuat sarapan. Lalu adalah menemanimu melakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan. Lakukan sekali dan tulis satu hal. Baik, jadi berapa banyak yang bisa kita selesaikan sekarang? Saya berencana, dalam waktu 3 bulan, menyelesaikan perjalanan penebusan saya. Jika kamu tidak membiarkanku melakukannya, maka semua hal ini pasti tidak akan selesai. Benarkah? Kamu bahkan mencatatnya dengan sengaja. Ini juga bisa dianggap satu hal kecil yang baik untukku. Ini, bagaimana ini bisa dihitung? Mencium dengan serius. Tentu saja itu dihitung sebagai hal yang baik untukku. Jadi menurutmu, selama kita mencium 100 kali, maka rencana ini dianggap selesai. Saya sangat senang melakukan itu. Tidak bisa. Kamu sedang curang. Saya harus menyelesaikannya dengan baik. Hal-hal baik untukmu. Jika tidak bisa dikumpulkan, maka kita cium lagi. Baik, sudah. Sekarang, kita akan melakukan hal pertama. Rehabilitasi. Huo Yanzhou, kamu benar-benar hebat. Sudah bisa berjalan 10 langkah. Aku bisa menyelesaikannya karena bersandar padamu. Pada akhirnya, itu semua berkatmu. Pasti kamu sudah sangat lelah. Aku tidak lelah. Sama sekali tidak lelah. Seandainya Yoichi tidak memberitahuku, kakimu terluka karena aku. Apakah kamu tidak ingin aku tahu? Huo Yanzhou, tenang saja. Aku pasti akan membantumu berdiri lagi. Huo Zong. Ayo. Kamu juga pasti lelah. Ayo bersihkan diri dulu. Aku akan mandi dulu. Nanti aku akan datang membantumu. Mandi bersama. Huo Zong, Nona Li telah banyak berubah. Sebelum dia kehilangan ingatan, dia tidak akan memiliki sikap yang begitu baik padamu. Apakah kamu berkata sesuatu padanya? Tidak, kan? Aku ingin mendengar yang sebenarnya.
Maaf, Huozong. Aku memberitahunya tentang bagaimana kamu menyelamatkannya. Jadi semua sikapnya padaku hanya karena rasa bersalah. Rencana proyek kali ini kurang lebih seperti ini. Silakan lihat apa yang perlu diperbaiki. Huo Yanzhou, aku sudah mandi. Sekarang aku akan membantumu mandi. Satu persatu datang untuk menginterogasi saya. Tidak mungkin. Tadi jelas-jelas baik-baik saja. Bagaimana bisa sekejap mata? Rasanya seperti menolak orang. Kamu berbohong. Maka Yanzhou mengira, sikap Yanzhou sampai bisa berubah begitu besar. Kenapa hari ini, satu persatu datang untuk menanyai saya? Tidak mungkin, kan? Dalam waktu yang begitu singkat. Apa yang mungkin terjadi? Tidak mungkin. Kamu berbohong. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Sikap Yanzhou sampai bisa berubah sebesar ini. Jangan bertanya lagi, Nona Li. Saya tidak akan mengatakan apa-apa. Hari ini, kamu harus memberitahuku. Ini. Aih. Jika Yoshi tidak berbohong, maka Huo Yanzhou mengira, saya tidak karena kakinya terluka karena saya merasa bersalah baru baik padanya. Ini baru menjadi canggung. Bodoh ini, bisa marah karena hal seperti ini. Aktif. Yanzhou, kaki kamu tidak nyaman. Lebih baik, saya masuk untuk membantumu mencuci. Ya, saya bilang tidak perlu. Saya tahu kamu sedang marah. Sampai ke Yanzhou. Yanzhou, dengarkan saya menjelaskan, ya? Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Kamu merasa aku baik padamu. Itu karena aku merasa kasihan padamu. Rasa bersalah membuatmu baik padaku. Benar kan? Maka, ubahlah pemikiranmu. Jika aku terluka untukmu, apakah kamu akan merasa sakit hati? Apakah kamu ingin memperbaiki keadaan? Iya. Jadi, saya juga seperti itu. Pasanganku terluka karena aku. Saya juga akan merasa sedih dan bersalah. Tapi ini tidak berarti perasaan itu tidak murni. Aku tidak merasa kasihan padamu. Aku merasa sakit hati untukmu. Yanzhou, apakah kamu percaya penjelasanku? Aku percaya. Tapi sekarang kamu mengalami amnesia. Kamu sama sekali tidak tahu apa itu sakit hati yang sebenarnya. Jadi, apakah kamu bisa membiarkanku masuk sekarang? Tidak bisa. Baiklah, maka, mandilah dulu. Tunggu sampai kamu selesai mandi. Kita bicarakan lagi. Kaki dan kakimu tidak nyaman. Biarkan aku membantumu mandi. Li Sui, apa yang ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin membantumu mandi. Keluar dan ujian. Aku tidak bisa membiarkanmu di sini. Saya tidak keluar. Saya tidak bisa membiarkanmu di sini. Sendirian berpikir yang tidak-tidak. Aku tidak berpikir yang tidak-tidak. Aku juga tidak salah paham denganmu. Benar. Maka biarkan aku membantumu mencuci. Lihat. Kamu masih tidak mau. Kamu hanya menyimpan rasa curiga. Bukan. Kamu hanya apa? Kamu masih salah paham padaku. Aku merasa bersalah atas perasaanku padamu. Huo Yanzhou, aku suka padamu. Itu sebabnya aku merasa sakit untukmu. Ayo, kamu ulang setelahku. Li Luo menyukaiku. Li Luo merasa sakit untukku. Jika kamu mengulang, aku akan percaya padamu. Luo suka padaku. Sui suka padaku. Sui merasa sakit untukku. Luo merasa sakit untukku. Benar. Sekarang kamu bisa keluar, kan? Aku tidak mau. Kamu.
Sudah bilang biarkan aku membantunya mencuci. Bicara tidak berarti. Sudahlah, asal dia tidak salah paham padaku, itu sudah cukup. Aku paling benci jika terjadi salah paham. Yanzu. Sudah waktunya pulang kerja. Kapan pulang ke rumah? Nanti masih ada rapat. Jika kamu merasa bosan, aku akan minta Yoichi mengantarmu pulang dulu. Tidak bisa. Aku ingin pulang bersamamu. Kita sudah sepakat untuk rehabilitasi bersama. Kamu sama sekali tidak peduli. Jika aku tidak mengawasi, kamu pasti akan lengah. Maka, tolong awasi aku lebih baik. Tenang saja. Aku pasti akan selalu mengawasi kamu. Tuan Hu, Nona Li ingin bertemu denganmu. Hang. Aku di sini. Ini kunci. Nona Li yang lain. Tidak ada janji. Tidak bisa bertemu. Tunggu sebentar. Aku sebenarnya ingin melihat. Dia mencarimu untuk apa? Paman kecil. Pertunjukan kecil. Paman kecil. Menurutmu, dia akan mencarimu untuk apa? Bicara yang baik. Itu Lia. Meskipun biasanya dia memanggilku kakak, dan kadang-kadang pendek, tetapi aku bisa merasakan bahwa dia memiliki niat jahat yang dalam terhadapku.